Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Kita saat ini sedang berada di tepian sungai kawan. Kali ini kita akan mencari tanaman obat untuk khususnya pada kasus penyakit pinggang atau sakit pinggang pada pria kawan. Sakit pinggang pada pria ini biasanya sangat mengganggu ya kawan. Kalau pada pria biasanya dapat menurunkan kualitas gairah gitu kawan. Kalau pria itu biasanya memang pada usia di atas 30 itu sudah harus menjaga kondisi kesehatannya kawan ya. Biasanya ada saja gangguan-gangguan pada pinggang atau alat-alat reproduksi, kalau khususnya itu pada pria yang jarang sekali untuk melakukan olahraga atau aktivitas yang tidak teratur kawan ya. Nah ini kawan, ayo kawan, kita cari kawan tanaman yang dapat menyembuhkan sakit pinggang. Tidak hanya sakit pinggang, biasanya ini juga multifungsi. Kalau tanaman obat itu kawan, tergantung pada caranya kita untuk mengolahnya. Caranya itu memang beda cara, beda khasiatnya kawan. Biasanya ada yang dikeringkan, ada juga yang segar gitu dapat dipakai kawan. Kita ini tentu saja cari yang segar kawan ya. Untuk tanaman obat, kalau kita mencari di pinggir kota atau di desa-desa itu memang masih banyak kawan ya. Beda sama di kota. Kalau di kota itu memang harus cara budidaya, dengan cara kita mencari atau membeli bibitnya lewat online atau di pasar. Itu bijinya ada itu kawan biasanya. Nah ini kawan, kita cari. Ini rumput-rumputan ini sebenarnya semuanya bisa dipakai kawan. Apa saja itu tumbuhan, tergantung cara kita mengolahnya. Terus kita harus tahu juga komposisinya. Nah ini di pinggir-pinggir sungai begini ada saja nanti menemukan tanaman obat yang berkhasiat, itu ada saja. Ini kawan. Namun kalau kawan mencari tanaman obat di semak-semak atau di pinggir sungai ini juga tetap harus berhati-hati kawan ya. Kita ini mencari tanaman obat seperti biasanya kawan, pada pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Itu memang sarang yang dianjurkan untuk pengambilan tanaman obat itu kawan. Nah ini kawan, kita menemukan tanaman obat ini tapak liman kawan. Tapak liman yang kita butuhkan sekarang ini sekitarannya 3 tanaman kawan. Nah ini kawan, tentu saja kita harus memilih yang bersih ya kawan ya. Tapi kalau jauh dari pemukiman hampir rata-rata memang bersih kawan. Nah ini tanamannya. Tanaman ini juga banyak yang serupa kawan. Serupa dengan tempuyung, serupa dengan, ya ada yang mirip-mirip lagi lah. Seperti kitolot itu hampir menyerupai kawan. Nah ini kita ambil kawan. Dari akarnya semua ini kawan ya. Kita cabut semua. Kalau mencabut misalnya agak keras tanahnya, tertancap begitu, tanamannya harus pakai cedok ini kawan, alat bantunya. Kita ambil yang bagus-bagus. Kalau di kota misalnya kawan tinggalnya di kota ya harus budidaya sendiri kawan. Kalau misalnya membutuhkan tanaman obat ini, cara pengambilannya kawan, dilihat kawan ya, supaya tutorial ini lengkap kawan pembelajarannya. Jadi di tutorial ini resep herbal yang diberikan kepada kawan-kawan semua itu tetap berlaku selamanya kawan ya. Tidak ada resep herbal di tutorial pule ini yang nantinya akan expired, itu tidak ada kawan. Kecuali obat-obatan modern kawan ya. Beda tahun, semakin tahun itu memang berbeda, berubah mengikuti kemodernan. Beda kalau tanaman alami, tanaman herbal ini kawan. Silakan kawan. Nah ini kawan, sambil kita bersihkan kawan ya. Yang menyukai tutorial ini silakan saja kawan, like, subscribe dahulu kawan. Terima kasih kawan. Bersihkan dahulu kawan tanaman obat ini pada air yang mengalir. Karena pada air mengalir ini semua kotoran-kotoran atau hewan-hewan kecil itu akan turun semua, jatuh.
hanyut kena airnya ini kawan. Tetapi juga harus diingat, air ini harus pada air yang mengalir, bukan air yang diam. Air pada ember atau bak itu memang tidak boleh kawan. Seperti di tutorial-tutorial sebelumnya itu diajarkan seperti itu kawan. Di video-video sebelumnya di tutorial pule kawan. Hampir rata-rata memang mirip cara membersihkannya kawan. Harus pada air mengalir yang bersih, pada pam atau ledeng, atau kalau di desa itu ada pancuran-pancuran yang bersih, airnya langsung dari sumber, itu memang boleh kawan. Ini yang kita butuhkan 3 tanaman kawan. Taruh di panci 3 tanaman, akar, batang sama daun itu harus dimasak semua. Ini komposisi yang kita butuhkan kawan. Untuk pancinya kawan, pancinya harus menggunakan panci keramik atau panci dari tanah. Tidak boleh menggunakan panci aluminium atau panci besi. Ukurannya ini kawan, menggunakan 3 mangkok air, atau kalau kawan ada gelas ya 3 gelas yang digunakan kawan. Nah, ini harus penuh, diingat-ingat dari mangkok 1, 2, dan ketiga tadi kawan, ketinggian airnya. Karena ini nanti menyusutnya seberapa ketinggiannya yang kita butuhkan. Ini nanti menyusutnya sekitar jadinya 2 mangkok kawan. Kita tutup, siap nyalakan api kawan. Nah, ingat kawan, kalau memasak herbal jangan sering-sering atau sekali-sekali meninggalkan tanaman obat yang kita masak ini kawan. Karena itu memang dianjurkan untuk menunggui sampai kira-kira mendidih airnya atau sampai menyusut. Nah, sekali-sekali memang harus dibuka, dilihat ketinggian airnya kawan. Khusus untuk penyakit radang amandel, radang tenggorokan, radang mata, demam, influenza, menggunakan tanaman kering kawan ya. Sekitar 15-30 gram direbus. Sama cara merebusnya seperti ini kawan. Cuma kan harus mengambil tanaman obatnya untuk dijemur atau dikeringkan kawan, secara alami kawan ya. Nah, ini kita lihat, kita buka airnya seberapa menyusutnya kawan. Nah, ini kira-kira sudah menyusut ini kawan. Siap untuk dipindahkan, dituangkan pada mangkok, dibagi menjadi 2 mangkok, dibagi rata airnya kawan ya. Nah, ini di tutorial pule itu kawan, memberikan cara mencari tanaman obat, juga cara memasak tanaman obatnya, juga memberikan cara mengkonsumsi obatnya. Nah, itu tidak semua tutorial itu mengajarkan seperti itu kawan. Kalau di sini diajarkan semua, dari mencari, memasak, sampai cara mengkonsumsinya itu bagaimana. Nah, ini kawan, herbal siap untuk dikonsumsi. Silakan mencoba kawan. Silakan mencoba, minum sehari 2 kali 1 mangkok. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.